Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali sedulur majang di podcast Si Kanjeng, Syiar Kandel Jateng, kali ini bersama saya Lara Safitri. Alhamdulillah para jemaah haji dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan selanjutnya menuju fase pemulangan. Dan untuk membahasnya lebih jauh, bersama saya sudah hadir Bapak Kasih Humas dan Protokol PPIH Embarkasi Solo, Bapak Haji Getur Rahma Indriyadi. Bapak selamat datang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bapak. Bapak, saya langsung saja menanyakan tentang kapan jadwal pemulangan para jemaah haji dan bagaimana persiapan PPIH Embarkasi Solo untuk menyambut para jemaah haji ke tanah air. Baik, dapat kami informasikan bahwa jadwal pemulangan akan dimulai tanggal 12 Juni 2025, terbang dari Jeddah untuk yang gelombang 1, itu kloter 1, 2, 3 di tanggal 12 semuanya, dan insya Allah akan landing di Bandara Adi Sumarmo tanggal 13. Untuk kloter 1 dari Kabupaten Purbalingga akan landing jam 9.05 dan dilanjutkan kloter 2 nanti di jam 14.50 dan di kloter 3 ada di jam 16.50. Kloter 2 dari gabungan dari Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara dan kloter 3 dari Kabupaten Banjarnegara. Dan alhamdulillah PPIH Embarkasi Solo sudah bersiap, sudah hari ini dijadwalkan masuk ke asrama haji Donohudan, dan malam ini nanti kita akan rapat perdana persiapan penerimaan kloter 1, dan kita akan bahas semuanya penerimaan kloter 1 ini, siapa yang akan hadir, siapa yang akan menerima, dan bagaimana nanti prosedur dan tahapannya dalam penerimaan. Kita akan bahas semuanya di nanti malam. Dan di samping PPIH juga dibantu oleh tenaga pendukung, ada Satgas PPIH, jumlahnya ada 200 personil, terdiri dari macam-macam bagian, ada penerimaan, sekretariat, ada bidang perbekalan, dokumen, dan sebagainya, itu dalam rangka untuk membantu kelancaran proses pemulangan jemaah haji. Dan kami yakin seluruh Satgas PPIH Embarkasi Solo, baik yang di Jawa Tengah maupun DIY, sudah bersiap untuk menerima kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo, Mbak. Alhamdulillah, semoga diberi kelancaran Bapak. Amin, ya. ya. Untuk koordinasi PPIH Embarkasi Solo dengan maskapai terkait seperti apa Bapak? Baik, untuk dengan maskapai sejak di pemberangkatan kita sudah tune in ya dengan pihak Garuda. Kebetulan ini yang membawa jemaah haji Embarkasi Solo adalah Garuda. Dan sejak pemberangkatan awal sampai dengan akhir kemarin, alhamdulillah lancar semuanya, tidak ada kendala apapun, hanya ada 1-2 penerbangan yang memang agak terlambat, itu karena ada sedikit kendala dengan kru, tapi overall semuanya baik. Dan walaupun ini di masa jeda, hubungan kita dengan para PPIH yang dari maskapai juga tetap solid, update jadwal, update segala macam juga diinfokan. Dan harapan kami nanti tidak ada perubahan jadwal penerbangan pada saat pemulangan. Walaupun toh kita paham untuk slot penerbangan di awal pemulangan pasti akan padat di Arab Saudi karena hampir seluruh dunia akan pulang kan. Nah, cuman kita berharap slot itu nggak akan mengganggu, dan untuk kloter-kloter yang ada di SOC bisa berjalan lancar. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan dokumen yang perlu dipersiapkan nih Pak? Apa saja Pak? Baik, kalau untuk jemaah haji hanya cukup membawa paspor aja ya. Kalau boarding pass kan memang sejak berangkat sudah disiapkan. Berangkat sama pulangnya sudah disiapkan. Jadi jemaah itu hanya membawa paspor aja, di dalamnya ada visanya, visa haji. Hanya paspor dan visa. Visa haji. Oke, baik. Ya. Untuk sebelum keberangkatan para jemaah dites kesehatan. Kemudian apakah saat pulang nanti juga akan dites kesehatan begitu Bapak? Tentu, karena pada saat jemaah itu habis melaksanakan perjalanan jauh, perjalanan luar negeri ya, tentu kesehatan perlu menjadi yang menjadi penting sekali. Karena di Arab Saudi sana juga kemarin dapat informasi ada perkembangan COVID ya. Tapi kita berharap itu tidak mengganggu proses ibadah, dan jemaah yang kembali ke tanah air juga tidak ada kendala gangguan kesehatan tersebut. Dan pada saat nanti kepulangan, tim kesehatan dari BKK, Balai Karantina Kesehatan, itu akan melakukan cek terhadap masing-masing jemaah, dan itu dilaksanakan di dalam pesawat dan ataupun dalam bus
ataupun di pas gedung penerimaan di gedung Musdalifah. Jadi kalau yang reguler, yang untuk khusus selain Kota Semarang, semuanya akan dicek kesehatannya di gedung Musdalifah, di gedung penerimaan. Di gedung tersebut akan dipasang termoscan, setiap jemaah yang masuk ke pintu akan terdeteksi suhu tubuhnya. Pada saat jemaah itu suhunya di atas rata-rata, nanti akan dari bidang kesehatan akan menjemput dan diajak ke poliklinik untuk dicek kesehatan lebih lanjut. Nah, setelah dicek kesehatan lebih lanjut, ada gejala-gejala khusus, nanti mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di Embarkasi Solo. Ada rumah sakit Muwardi, ada Pandan Aron Boyolali, ataupun TNI AU. Tapi kalau enggak, hanya cukup istirahat saja. Nah, sedangkan khusus untuk yang Kota Semarang, memang khusus Kota Semarang itu nanti proses penjemputannya beda, tidak di Asrama Haji Donohudan, tapi di Asrama Haji Transit Manyaram. Jadi pada saat turun, jamaah turun, masuk ke dalam bus, itu dari kesehatan akan ngecek di dalam bus suhu tubuh masing-masing jemaah. Dicek satu persatu, setelah aman, jalan. Tapi kalau ada yang catatan, langsung masuk ambulan, dibawa ke embarkasi, dicek lebih lanjut, gitu. Dan nanti khusus Kota Semarang memang akan dilakukan proses penerimaan di Asrama Haji Transit Manyaran yang ada di Kota Semarang. Oke, baik. Untuk informasi saat ini, Bapak, adakah jemaah yang harus mengalami penundaan kepulangan karena alasan kesehatan atau administrasi? Oke, kalau catatan kami berdasarkan data yang ada di Siskohat, ada 64 jemaah yang saat ini menjalani perawatan, baik yang di KKHI Arab Saudi maupun yang ada di Rumah Sakit Arab Saudi. 64 itu 5 diantaranya dari DIY dan sisanya 59 dari Jawa Tengah. Dan kita berharap semua jemaah bisa segera diberikan kesembuhan sehingga pada saatnya bisa pulang sesuai dengan kloternya. Tapi pada saat memang masih menjalani perawatan ya sampai dengan sembuhnya tetap harus dirawat di sana. Gitu, Mbak. Oke, baik. Semoga diberi kesehatan untuk para Amin, jemaah amin haji. ya. Bapak, ini mengenai koper dan barang bawaan para jemaah haji itu prosedur pengumpulan dan pengembaliannya seperti apa, Bapak? Oke, barang bawaan ini paling paling menarik masa pemulangan ini. Karena tentu dari awal berangkat pulangnya pasti tambah gemuk. Koper-koper jamaah ini pulangnya tambah gemuk biasanya. Dan diharapkan yang paling penting jangan sampai jemaah itu memaksakan diri membawa air zam-zam dalam koper. Baik koper tenteng maupun koper bagasi. Jadi itu sudah menjadi larangan dari pihak bandara di Arab Saudi maupun tim yang ada di PPIH sendiri yang ada di Arab Saudi. Edukasi, sosialisasi senantiasa disampaikan kepada para jemaah, baik para petugas juga, jangan sampai jemaah haji itu memaksakan diri membawa air zam-zam dalam koper. Karena pada saat nanti ditemukan lewat X-ray, tentu koper itu harus dibongkar, barang-barangnya dikeluarkan semua. Tentu itu akan menghambat proses dari kepulangan kloter tersebut. Kalau barang bawaan itu dibongkar semuanya, ketemu sampel berapa, akhirnya semuanya dibongkar semuanya, itu akan menunda progres dari perjalanan kloter tersebut. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan. Kita berharap jemaah haji SOC khususnya Indonesia pada umumnya bisa patuh karena masing-masing jemaah sudah mendapatkan haknya masing-masing air zam-zam 5 liter, nah, 1 galon. Dan itu sudah siap di kemenak masing-masing. Pada saat nanti jemaah pulang, penerimaan, sampai di rumah jemaah bisa ngambil koper beserta air zam-zamnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Itu, Mbak. Oh ya, berarti sudah dipastikan aman oleh petugas ya, Pak ya? Harapannya aman, tidak ada yang tidak melanggar ketentuan ya. Jadi kita berharap jemaah bisa patuh, mentaati peraturan, dan membawa oleh-oleh yang memang boleh dibawa oleh-oleh. Banyak oleh-oleh di sana, ada permadani, karpet dan sebagainya, oleh-oleh makanan juga banyak di sana. Mending bawa itu daripada bawa air zam-zam. Oh Gitu, gitu, Mbak. iya. Baik, saya dengar kalau koper dan juga jemaah itu diberangkatkan secara berbeda waktu ya, Pak? Apakah benar, Pak, seperti itu? Kalau untuk pemberangkatan dan kepulangan sama, Mbak. Ya, cuman kalau pada saat awal keberangkatan dari daerah kabupaten kota, itu memang koper berangkat duluan. Karena harus dicek, harus di X-ray dulu isinya. Dan di sana pun juga untuk kloter 1, 2, 3, ini tanggal 12 sudah dilaksanakan itu pengecekan barang, pengecekan koper. Sudah dilaksanakan, jadi hari Selasa kemarin sudah, dan harapannya ini sudah masuk ke bagasi, dan nanti jemaah tinggal masuk aja. Jemaah hanya bawa tas tenteng sama tas paspor, Oke. gitu. Oke, baik. Kemudian untuk para
keluarga yang nantinya hendak menjemput para jemaah haji ini, nah prosedurnya seperti apakah? Apakah harus ke eh, Embarkasi. embarkasi atau ke apa namanya bandara seperti itu Bapak? Oke, jadi keluarga jemaah diharapkan bersabar menunggu di rumah masing-masing ataupun di kabupaten kota masing-masing, karena kami BPIH baik yang ada di embarkasi maupun di Arab Saudi sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan khusus untuk kepulangan, nanti pada saat kepulangan jemaah turun dari bandara sudah disambut oleh bis dari bandara, dari maskapai, terus dibawa ke asrama haji Donaudan. Di sana ada proses penerimaan dan penyerahan kepada petugas daerah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak lebih dari 30 menit. Jadi kita akan persingkat semua seremonial yang diproses serah terima tersebut sehingga jemaah bisa cepat kembali pada keluarga, karena tentu sudah 42 hari jemaah itu melaksanakan ibadah, kangen dengan kampung halaman, kangen dengan keluarga, kangen dengan anak, istri, cucu dan sebagainya. Jadi kita berharap kita tidak menghambat rasa kangen jemaah itu pada keluarganya dengan berlama-lama seremoni. Kita akan persingkat seremonial dan kita akan lebih fokus pelayanan kepulangannya. Jadi nanti jemaah naik bis turun di asrama haji, terus hanya proses pelepasan 30 menit, selesai kembali naik bis daerah kembali ke kabupaten kota masing-masing. Oke, jadi Gitu. para keluarga tidak perlu datang Ke asrama haji, tidak perlu datang, karena toh pada saat mereka memaksakan diri masuk juga tidak bisa Mbak, karena harus ada surat izin masuk asrama. Dan itu pun harus dikeluarkan dari Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing kalau harus masuk ke sana. Jadi belum tentu sampai di asrama haji Donaudan bisa masuk ke embarkasi, nggak mungkin, harus ada izinnya. Jadi daripada repot juga tidak bisa masuk, mending ditunggu aja di kabupaten kota masing-masing, jamaah akan sampai. Berarti untuk para keluarga jamaah diharap untuk bersabar di rumah sambil menunggu dan berdoa, begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk evaluasi nih Pak, dari evaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu dan tahun ini seperti apa Pak di Jawa Tengah sendiri dan DIY? Oke, baik. Dari tahun ke tahun tentu kita selalu berikan perbaikan-perbaikan pelayanan ya, khususnya pada jemaah haji. Dan di tahun 2024 kita sudah naik indeks kepuasan jemaah hajinya, dan kita berharap di tahun 2025 ini juga nanti akan meningkat. Dan evaluasi kami, walaupun toh memang di pelaksanaan puncak haji ada kendala-kendala yang memang dirasakan oleh jemaah haji, tentu itu semuanya bukan karena kendala di petugas maupun di pemerintah Indonesia, tapi memang kita melaksanakan ibadah itu secara kolosal. Seluruh dunia itu melaksanakan ibadah di sana dalam satu waktu, di satu tempat, di negara orang. Jadi wajar kalau memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai, tapi itu semua bukan keinginan, tapi memang kita upayakan memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik, khususnya pada jemaah yang lansia, yang disabilitas. Dan di tahun ini untuk pemberangkatan jemaah haji itu bisa melunasi itu dengan syarat istitoah kesehatan. Dan ini sangat berdampak sekali. Sampai dengan saat ini jumlah jemaah yang wafat ya SOC itu 20, tercatat ada 20 di Siskohat. Dibandingkan tahun lalu habis puncak haji itu di kisaran 40-an. Jadi udah hampir separuh penurunan angka kematian jemaah pada saat sebelum sampai dengan puncak haji. Kita berharap jumlah ini tidak bertambah, kita bisa terus berupaya agar jemaah tetap sehat, kuat, dan dikuatkan oleh Allah sehingga tidak ada tambahan jumlah yang wafat lagi. Dan kalau toh ini berhasil, berarti indeks kesehatan dan kemampanan jemaah itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun 2024 ada 80 jemaah yang wafat. Ini baru, kita berharap 20 cukup ya, jangan sampai lebih-lebih lagi gitu. Jadi kita berharap pelayanan tahun ini semakin baik, semakin meningkat Mbak. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga terus meningkat dan memberikan pelayanan yang terbaik ya Pak. Terakhir Bapak, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan dan saran-saran yang akan disampaikan untuk sedulur Majeng. Oke, baik. Pada seluruh majang semuanya, khususnya pada jemaah haji, kami BPIH yang ada di embarkasi Solo mendoakan para seluruh jemaah haji mendapatkan haji mabrur
diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga di fase-fase pemulangan ini seluruhnya bisa kembali ke tanah air dengan sehat, dengan kuat, dan membawa predikat haji mabrur. Dan tentu dengan kemabruran haji akan berdampak pada kesalehan sosial di masyarakat nanti tentunya ya. Semakin banyak jemaah yang masyarakat kita yang berhaji tentu akan berdampak yang signifikan. Jadi masyarakat akan lebih peduli, masyarakat akan lebih gemar membantu, dan itulah wujud dari kemabruran jemaah haji. Dan kepada keluarga yang ada di Jawa Tengah dan DIY, mari sama-sama kita songsong kedatangan para jemaah, dan Bapak Ibu semuanya tidak perlu sampai harus hadir ke embarkasi, ke asrama haji, cukup ditunggu di kabupaten kota masing-masing, karena kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dari posisi jemaah landing di bandara sampai dengan nanti dipulangkan ke kabupaten kota. Dan untuk air zam-zam, Bapak Ibu sudah bisa nanti mengambil di kabupaten kota, di Kemenak bersama dengan koper bagasi. Dan kita berharap pelaksanaan haji sampai dengan masa pemulangan ini dapat berlangsung dengan baik, aman, lancar, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di sini. Sama-sama. Baik, demikianlah podcast Si Kanjeng bersama Bapak Haji Gentur, dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Laras Safitri undur diri. Mugi tansah pinaring kawilujengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Indonesia aman, nyaman, mabrur sepanjang umur.